Baik, kita akan mulai. Ini di chapter yang ke-8, mata kuliah MCDM, Multi Criteria Decision Making, dengan materi yang judulnya Metode Weighted Product. Nah, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan disingkat di sini dengan WP ya. Metode Weighted Product atau WP. Tolong disimak. Metode Weighted Product atau WP adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Ya, salah satu. Berarti ada metode-metode yang kemarin kita udah bahas sebelum UTS. Ada AHP, ada SAW, dan lain-lain. Tentu sistem ini untuk mendukung keputusan manajemen, ya, tetap keputusan di tangan manajemen. Walaupun sudah dibentuk mungkin satu tim untuk mencari solusi, tetap ini hanya pendukung. Namun kalau keputusan akhir tetap di tangan manajemen. Metode ini, ya tadi metode weighted product ini mengevaluasi beberapa alternatif, ya, beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lain, ya. Dari alternatif, ya, ada beberapa alternatif, nanti diambil atribut-atributnya dan dievaluasi, ya, mana yang terbaik. Nanti kita akan berikan contoh soal di sini dan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang biasanya itu di ranking juga seperti sebelumnya. Ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga. Tentu dicari ranking yang terbaik. Itulah analisa atau evaluasi yang terbaik. Menurut Yun, dalam buku Kusuma Dewi tahun 2006, metode weighted product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Ya. Saya ulang, metode weighted product menggunakan teknik perkalian, ya, perkalian untuk menghubungkan pertama tadi rating atribut, ya, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan, ya. Nanti dikasih bobotnya, kan tidak sama semua bobotnya. Harga bobotnya berapa, terus nanti modelnya bobotnya berapa, mungkin warna, jadi seperti itu. Dikasih pembobotan, ya. Tentu untuk mendapatkan bobot itu didapatkan dari hasil survei atau kuesioner kepada pamannya. Kalau calon pembeli handphone gitu kan dikasih kuesioner, menurut kamu itu harga itu penting nggak sih gitu lah, dikasih bobotnya. Atau memorinya perlu nggak, bobotnya berapa, dari satu handphone itu pamannya ada bobot harga, ada bobot modelnya, ada memorinya, ada mungkin beratnya, ada mungkin kameranya. Nah, itu dikasih bobot. Tentu bobotnya itu tidak sama bagi setiap orang. Bagi saya mungkin yang perlu, yang penting internetnya bisa lancar. Bagi orang lain mungkin model handphone itu yang paling utama. Yang sebagian orang lain mungkin yang penting harganya bagus gitu, harganya tidak terlalu mahal gitu. Tapi bagi sebagian orang kan harga tidak masalah. Yang punya duit dia tetap aja bisa gitu. Yang penting mungkin modelnya bagus. Tentu model juga kadang-kadang dari perempuan sama laki-laki tidak sama seleranya gitu ya. Atau gayanya atau keunikannya itu berbeda. Itu tergantung selera masing-masing. Bisa juga dikatakan umpamanya dari harga. Bagaimana harga di pedesaan dengan harga di perkotaan. Mungkin di pedesaan satu handphone itu sudah mahal, tapi di perkotaan itu masih dianggap masih murah gitu ya. Karena mungkin
diakibatkan atau efek dari pendapatan per orang itu. Jadi itu juga membuat bobot dari satu atribut itu berbeda dari satu sama yang lain. Nah, itu yang perlu dianalisa sehingga nanti diambil alternatif yang terbaik. Ya. Nanti kita akan kasih contoh. Oke, langkah-langkah penyelesaian weighted product sebagai berikut. Tolong di-on-kan dulu kameranya sama suaranya, tolong dibaca bersama-sama ini, nomor 1 ini ya. Kameranya di-on-kan dan suaranya di-unmute. Tolong dibaca nomor 1 ini, 1, 2, 3. Mana suaranya? Mohon Halo? maaf Pak, ini kalau saya kameranya rusak Pak, jadi nggak bisa nyala. Yang lainnya gimana? Ayo dibaca dulu nomor 1. 1, 2, 3. Ya, pertama langkah-langkah penyelesaian weighted product sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI CI dan dan sifat sifat dari dari masing-masing masing-masing kriteria. Dua, Oke, stop menentukan dulu. rating kecocokan. kecocokan. Ini dulu. Di sini kan ada langkah-langkahnya. Nanti dengan langkah-langkah itu baru kita mendapatkan hasilnya. Jadi sudah ada langkah standar yang ditentukan. Tadi tentu menurut si ini juga Yun ini ya, dalam buku Kusuma Dewi yang tahun 2006 ya. Tadi seperti yang dibaca, 1, menentukan kriteria-kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI, dan sifat dari masing-masing kriterianya. Kan macam-macam ya. Kita juga melihat sesuatu itu kan berbeda penglihatan kita. Mungkin bagi kita itu bagus, tapi bagi orang itu belum tentu gitu ya. Jadi bisa berbeda kriteria-kriterianya. Tapi tentu nanti kita akan ambil umpamanya 5 kriteria. Tadi kalau seperti handphone ya, apa sih kriteria yang kita cari atau atributnya kita cari? Umpamanya tadi harga, kamera, mungkin memorinya, mungkin beratnya, mungkin modelnya, mungkin warnanya seperti itu. Jangan diambil terlalu banyak, terlalu luas gitu. Jangan diambil umpamanya casingnya bagaimana ini enggak, tapi diambil yang paling inti atau yang paling utama. Oke, saya ulang. Kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI dan sifat dari masing-masing kriteria. Tadi kriteria itu juga nanti diberikan bobotnya juga. Bagaimana bobot dari masing-masing kriteria. Oke, nomor 2 tolong dibaca. 1, 2, 3. 2, menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat matriks keputusan. Oke, yaitu menentukan rating kecocokan. Yaitu rating kecocokan setiap alternatif. Umpamanya handphone kan ada beberapa mereknya, ada Samsung, ada Oppo, ada ini, ada ini. Nah, kan tentu itu ada alternatif. Jadi pembeli juga tidak hanya memonopoli atau hanya membeli satu jenis, tapi ada alternatifnya. Kalau ada 5 jenis gitu kan, kita pilih yang mana dan cara memilihnya gimana gitu kan. Bahwa tahu bahwa kita dapatkan yang terbaik gitu ya. Tentu yang tadi seperti dengan langkah-langkah metode weighted product ini itu nanti akan bisa dicari yang mana yang paling bagus, yang mana yang kita tidak rugi, atau sebaliknya kalau kita ingin menjual model apa gitu, model handphone yang bagaimana, nah dari analisa ini sehingga itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen ya. Jadi menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat matriks keputusan. Yang ketiga, ayo dibaca lagi 1, 2, 3. 3, melakukan normalisasi bobot, yaitu bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria. Ya, nanti dinormalisasi lagi kan tidak bisa umpamanya bagaimana sih membandingkan harga dengan model gitu kan susah ya. Harga dengan model gitu susah membandingkannya di dalam satu handphone gitu ya. Tapi nanti kan dikasih bobot, harga itu dikasih bobot ya. Terus nanti model itu dikasih bobot. Nah, setelah itu
dan tentu yang lain juga seperti memorinya, beratnya, kameranya itu dikasih bobot semua. Mungkin bisa bobot 80 itu menurut saya. Menurut saya harga mungkin bobotnya 80, tapi menurut si B bisa aja harga itu hanya 75 bobotnya gitu. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Nah, itu yang dikumpulkan nanti semua, makanya dikatakan sini bobot ternormalisasi, bobot setiap kriteria atau penjumlahan sebuah bobot kriteria ya. Dari kriteria-kriteria itu nanti dihitung semua. Nanti ketahuan mana yang terbaik. Nah, itu nanti kita akan contohnya. Ya. Dari nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan. Persamaan di sini sigma NJ sama dengan 1, WJ sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Sehingga nanti memenuhi persamaan, yaitu nilai dan total bobot. Ini persamaannya ya. Kita lihat nanti dari contoh soalnya. Selanjutnya yang keempat, tadi kan udah 3. Menentukan nilai vektor S ya. Apa ini vektor? Ya, nanti kita jelaskan di sini. Dengan vektor ini kalau di bawah sebelah kanan ini saya sudah tulis ini pengertian vektor, yaitu besaran vektor atau sering disebut vektor adalah suatu besaran yang memiliki atau mempunyai nilai besar, dan arah besaran vektor ini juga merupakan suatu besaran fisika yang mempunyai besar dan arah. Nah, nanti kalau kita lihat di sini menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit. Benefit kan berarti keuntungan atau kelebihan atau nilai positifnya. Dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif dari kriteria cost. Ya tentu kan kalau biaya itu selalu dianggap sebagai yang negatif, atau bagaimana sih? Kalau biaya itu kan selalu kalau bisa paling kecil sekali kan. Biaya itu selalu kalau bisa paling minim gitu kalau cost. Tapi kan kalau penjualan selalu yang ingin yang maksimum. Jadi kalau penjualan inginnya yang gede, yang besar, keuntungan yang besar. Tapi kalau biaya atau kriteria cost itu selalu dianggap sebagai suatu yang negatif, karena itu akan mengurangi keuntungan atau benefit. Ya, saya ulang lagi, dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit, dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Ya, sekali lagi saya ulang, itu selalu biaya itu dianggap mengurangi keuntungan ya, karena makanya kalau membuat produksi harus dibuat kriteria cost itu yang paling minim, termasuk di dalam logistik. Bagaimana sih pengiriman itu dengan harga yang paling minimum, harga dengan paling murah gitu ya. Tetapi di balik itu kalau penjualan selalu ingin yang maksimum, jadi maksimum dengan minimum. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI, ya tadi kan ada alternatif beberapa handphone contohnya yang menjadi pilihan, diberikan sebagai berikut ya. Ini rumusnya. Menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI bisa handphone pertama, handphone kedua, atau laptop pertama, laptop kedua. Kalau orang punya mobil 1, mobil 2, mobil 3 kan seperti itu. Ada pilihan-pilihan, ada alternatif-alternatif ya. Di sini yang menjadi rumus adalah SI sama dengan, ini gambar ini dibaca dengan produk atau produk ya. Yang gambar seperti gate ini, seperti apa namanya nih, palang ini. NJ sama dengan 1X, IJ, WJ, di mana I sama dengan 1, 2. Tadi kan ada pilihannya, umpamanya ada 5 jenis laptop, 1, 2, 3, 4, 5 laptop seperti itu. Tapi rumusnya ini ya, dengan keterangan S ini ya menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. Tadi saya sudah jelaskan di sini apa sih vektor S. Besaran vektor atau disebut
vektor yaitu suatu besaran yang memiliki dan mempunyai nilai besar, ya, nilai besar. Itu yang Bang S ini menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. Sementara X-nya ini menyatakan nilai kriteria, ya kan tadi ada beberapa kriterianya, nanti kan diberikan bobotnya, diberikan nilainya. Kemudian yang W ini WJ ada menyatakan bobot kriteria yang tadi dikasih nilai 70, 80, 90, bisa juga kalau bagus banget kasih nilai 100 seperti itu. Tapi kalau jelek juga bisa nilainya 40. Bagi saya mungkin kalau handphone itu model nggak terlalu perlu ya, bagi bapak-bapak gitu, model biasa aja lah. Mungkin bagi saya itu nilainya atau bobotnya cuma 50 gitu. Tapi bagi orang lain mungkin wah dia senang harus modelnya seperti ini, warnanya seperti ini. Saya yang menjadi utama itu adalah model gitu ya. Kasih bobotnya bisa 90, bisa 100. Sementara itu menyatakan alternatif tadi ya, ada alternatif namanya handphone merek Oppo, ada handphone merek Samsung umpamanya, ada handphone merek apa lagi ya, iPhone dan lain-lain seperti itu. Itu yang menjadi alternatif ya. Kemudian D menyatakan kriterianya. Kriteria apa tadi pilihannya? Kriteria harga, kriteria model, kriteria beratnya, kriteria warnanya, kriteria kamera, kriteria mungkin dia apa namanya itu memorinya dan lain-lain. Ya. Sementara N menyatakan banyaknya kriteria. Ada berapa banyak kriteria? Mungkin 5 tadi ya, dari harga, model, memori dan lain-lain, bisa 5. Tapi biasanya paling 5, nggak sampai terlalu banyak gitu ya. Karena nanti kalau terlalu banyak bisa juga itu kurang apa namanya? Karena bagi seseorang kalau terlalu banyak yang dipilih itu malah membingungkan karena nggak semua yang diambil itu kriterianya seperti tadi, apakah covernya juga termasuk atau casingnya seperti itu. Tapi hanya dipilih hanya mungkin 5 seperti tadi biasanya umum kan bagi saya itu perlu harga, perlu dong, umpamanya jangan terlalu mahal juga gitu kan. Tapi perlu nggak umpamanya kameranya, perlu. Di berapa apa namanya megapiksel gitu kan perlu untuk foto biar bagus itu. Terus perlu nggak memori? Perlu juga biar bisa nanti menyimpan banyak data. Perlu nggak modelnya? Mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu perlu model gitu ya. Nah itu maksudnya di sini menyatakan banyaknya kriteria. Yang kelima menentukan nilai vektor ya. Tadi saya ulang lagi, apa sih nilai vektor itu? Yaitu besaran vektor, yaitu suatu besaran yang memiliki atau mempunyai nilai besar dan arah. Besaran vektor ini juga merupakan suatu besaran fisika yang mempunyai besar dan arah ya. Bagaimana cara menentukan nilai vektor? Ada rumusnya di sini. Yaitu nilai yang akan digunakan untuk perrankingan, ranking ya. Ranking itu seperti kelas gitu atau juara 1, juara 2, juara 3. Tapi ini bukan ke arah juaranya, tapi mana yang paling bagus, yang paling besar, kemudian yang paling sedang, kemudian mungkin cukup, terus seperti itu, dirankingkan ya. Jadi sekali lagi, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus. Ini ada rumusnya. Tadi untuk perankingan ini ya. VI ya sama dengan produk NJ sama dengan 1X, 1XI, JWJ, terus per. Tadi ini kan produk ya. Ini kita nanti kasih contohnya itu handphone. Jadi produknya itu handphone. NJ sama dengan 1 dalam kurung XJ, WJ, I sama dengan 1, 2 tadi sebagai alternatif yang ada beberapa ya. Jadi di sini bisa 3, tapi dilambangkan dengan M ya. Ini yang menjadi rumusnya. Ya. Sekali lagi, VI sama dengan produk NJ sama dengan 1. 1XIJ, WJ, per atau bagi produk NJ sama dengan 1 dalam kurung XJ, WJ, I sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Dilambangkan dengan M. Keterangannya, V, ini ya, V. Faktor ini menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai faktor V. Tadi udah jelaskan apa itu faktor V.
X-nya. Tadi X ini ada XIJ, ada XJ, menyatakan nilai dari kriteria, ya nilainya. W menyatakan bobotnya, bobot dari kriteria. Maksudnya tadi harganya itu bobotnya berapa gitu kan. Sementara I menyatakan alternatif, ada berapa alternatif, namanya handphone yang dipilih ada berapa, mungkin 4 jenis, ada 3 jenis atau 5 jenis. Kemudian menyatakan kriteria, apa aja kriteria tadi, kemudian menyatakan banyaknya kriteria, ya berapa banyak, biasanya 5 atau 6 kriteria. Yang keenam, ya ini kan step-step yang pertama tadi sampai yang ke-2, 3, 4, 5, sekarang udah sampai yang ke-6, yaitu membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Kesimpulan ya, setelah tahu rankingnya kan tahu dong pilihannya kita apa gitu ya. Dari barang yang dijual itu contohnya kita tahu, oh ini yang terbaik setelah diberikan rankingnya ya. Tentu ranking yang pertama biasanya yang paling besar yang kita cari ya. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soal. Contoh soal dan penyelesaian untuk dapat lebih memahami metode ini. Berikut ini ada contoh kasus dari metode weighted product. Ya, seperti tadi saya dijelaskan juga sedikit ini. Contoh soal, pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi, ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah ya. Sebetulnya sebelum-sebelumnya saya di metode-metode yang lain saya buat juga contoh yang sama ini, yaitu handphone gitu ya. Di sini perusahaan tersebut ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone ya. Ada 3 tipe, berarti hanya 3 contoh handphonenya yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini ya. Jadi dari 3 handphone itu ketika ditanyakan kepada calon nasabah, calon pembeli, nah ini ditanyakan nanti ibu atau bapak, bagi ibu itu yang perlu apa sih kriteria sebuah handphone itu gitu ya, ditanyakan mungkin dari beberapa orang, diberikan kuesioner, nah dari situ kita tahu nanti bobotnya atau kriteria yang mana saja yang diperlukan, yang diikutkan di dalam analisa ya. Tahap 3 terhadap 3 tipe handphone tersebut, berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Maksudnya dari kriteria-kriteria yang akan dianalisis gitu. Adapun tipe kita sebut saja handphone 1, handphone 2 contohnya ya, dan handphone 3. Adapun faktor yang dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat dalam tabel di bawah ini, yaitu tabel 71, nilai bobot kriteria metode weight product atau WJ ya. Ini ada tadi kan kriteria itu ada 5 ya, yaitu harga. Kriteria 1 itu harga, kriteria 2 itu kamera ya, kriteria 3 itu memori. Beratnya handphone itu juga termasuk kriteria juga, berat dilambangkan dengan C4 tadi, C1 kriteria 1, C2 kriteria 2, C3 kriteria 3, C4 kriteria 4, dan keunikan, mungkin handphonenya unik atau modelnya bagus itu sebagai kriteria 5 ya. Nah, nilai bobotnya ini ya, bobotnya harga itu berapa sih bobotnya, kamera itu berapa sih bobotnya, memori berapa sih bobotnya, berat C4 berapa bobotnya, terus keunikan berapa bobotnya. Di sini udah ditulis ya, nilai bobot atau dalam kurung WJ, yaitu untuk harga C1 0,45, kamera atau kriteria 2 C2 yaitu 0,25, memori dalam kurung C3 atau kriteria 3 0,15, berat atau C4 yaitu nilai bobotnya atau WJ 0,10,
Kemudian keunikan atau modelnya kriteria 5 itu bobotnya 0,05 ya. Dari mana kita tahu bobot ini? Tetap itu dari hasil survei kepada calon pelanggan gitu ya. Kepada calon pembeli. Kira-kira bobotnya harga itu berapa gitu. Jadi atau ditentukan oleh seorang ahli ya. Oh, seorang ahli tentu bukan orang yang awam gitu ya, tapi seorang ahli dia yang menentukan bobot itu dia juga punya penilaian yang lebih objektif. Tapi yang tadi juga bisa umpamanya dengan 100 orang diberikan kuesioner. Nah, menurut dia berapa sih apa bobotnya? Nah, mungkin dari 1 sampai 100 itu bobotnya sekian-sekian, ternyata setelah dibagi dapat 0,45 ya, memori 0,15, berat 0,10, keunikan 0,05. Yang paling tinggi di sini kayaknya harga ya. Memang kadang-kadang orang paling itu kan sama handphone itu karena harganya kan. Oh ini harganya bagus nih. Jadi biasanya kalau harganya bagus itu lebih laris daripada umpamanya seperti yang paling rendah di sini 0,05 yaitu keunikan. Nggak perlu lah unik-unik, tapi tetap dimasukkan sebagai kriteria atau C5 di sini. Oke ini ya dipahami dulu ya. Nilai bobot kriteria ya. Nilai bobot kriteria metode weight product atau WJ ya. Tadi harga yang paling tinggi, kemudian paling rendah yaitu keunikan. Oke, kita lihat di contoh soal ya. Berdasarkan hasil penilaian oleh responden, tadi responden ya. Tapi selain responden juga bisa tadi saya bilang seorang ahli ya. Seorang ahli boleh. Responden juga. Responden ini maksud saya adalah calon customer. Calon pembeli. Yang disebut alternatif berikut adalah tabel nilai alternatifnya ya. Tadi kan ada HP 1, ada 3 jenis HP tadi alternatifnya. Mau beli yang mana ini gitu. Yang jenis tadi kan dari soal di depan bahwa tujuannya ini kan untuk mengetahui ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi. Ekspansi artinya memperluas jaringan penjualan atau bisa juga ingin menjadi market leader gitu ya. Ingin mengembangkan pangsa pasar. Kalau umpamanya dulunya hanya di Pulau Jawa, nah dia ingin juga pangsa pasarnya bertambah umpamanya ke luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon dan lain-lain ya. Dan tadi ada alternatifnya ada 3 handphone. Nah, kan kalau umpamanya dari 3 ini udah kembangkan aja semua. Ya, HP 1, HP 2, HP 3. Enggak juga, karena kan orang kan ada apa namanya pilihannya kan berbeda-beda gitu kan. Ya. Dan tentu perusahaan ingin yang lebih menguntungkan, Boleh aja dikembangkan tiga-tiganya HP 1, HP 2, HP 3, tapi kalau nggak laku ya buat apa kan gitu. Mending yang paling disukai oleh konsumen, yang paling diminati itu yang dikembangkan. Nah, dari hasil penilaian oleh responden disebut juga alternatif berikut ini adalah tabel nilai alternatifnya. Tadi ya handphone 1, 2, dan 3. Ntar ini C1 tadi kriteria, C2 kriteria 2, C3 kriteria 3, C4. Ini apa sih kriteria ini? Saya ulang lagi. Kriteria 1 tadi apa nih? Ini. Kriteria 1 yaitu harga ya. Harga kriteria 1. Kriteria 2 kamera, kriteria 3 memori, kriteria 4 berat. Kriteria 5 itu keunikan dari handphone tersebut ya. Oke, kemudian tadi HP 1 ada, ini penilaiannya udah ada ya. Kriteria 1 HP 1, HP 2, HP 3 udah ada 80, 80, 90. Berdasarkan apa ini? Tadi berdasarkan responden atau hasil dari kuesioner. Terus HP 2, kriteria 2-nya 70, HP 1 kriteria 2-nya 70, kriteria 3-nya 80, kriteria 4-nya 70, kriteria 5 90. Oh, paling tinggi kan 90 nih kan. HP 2 ya, kriteria 1 80, kriteria 2 80, kriteria 3 70, kriteria 4 70, kriteria 5 90. Ini tetap paling tinggi. HP 3 kriteria 1 90 ini tinggi, kriteria 2 70, kriteria
3, 80, kriteria 4, 70, dan 8. Ada 3 di sini yang paling tinggi, yaitu kriteria 1. Kriteria 1 untuk handphone 3. Berarti kriteria 1 itu harga, ya. Ini harga. Ini yang paling tinggi. Terus yang 2 lagi apa nih? C5, ya. HP 1 sama HP 2 itu kriteria 5, itu nilainya juga tinggi, 90. Apa ini C5? Kriteria 5 apa nih? C5 itu yaitu model atau keunikan, ya. Ya, ternyata tinggi juga nilainya gitu ya. Padahal nilai bobotnya dia paling rendah. Tapi di sini kriteria 5 untuk handphone 2 dan handphone 1 itu 90 ya. 90 sama 90 ini paling tinggi. Sementara yang paling rendah ini ada 70 ya. C4, kriteria 4 itu rata-rata. Apa ini C4? Kita lihat kriteria 4 itu adalah berat. Jadi beratnya nggak ada terlalu masalah gitu ya. Kemudian C2. C2 untuk handphone 1 sama handphone 3. C2 apa itu? Yaitu di sini kamera ya. Kamera berarti mereka nggak terlalu begitu mengutamakan kamera karena ternyata di sini ada 2 handphone yang nilainya 70 ya. Sekali lagi ini berdasarkan hasil penilaian oleh responden ya, memberikan kriteria 1 nama dari kriterianya. Oke, kita lanjut. Penyelesaiannya pertama tadi menormalisasi setiap nilai alternatif atau nilai vektor ya, nilai vektor untuk tipe handphone 1. Tentu nanti ada handphone 2 juga, ada handphone 3 juga. Jadi handphone 1 ini tentu masuk ke rumus yang tadi ya. Nih. Menggunakan rumus.